Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufada Radio. For Young Muslim Generation. Balik lagi nih di program kesayangan insan muda semua. Apalagi kalau bukan di Musik Inspirasi. Musiknya pecandu fantasi. Bareng aku Mia dan aku Akbar yang bakal nemenin kalian di rumah aja nih. Nah, kali ini kita masih siaran di rumah aja nih insan muda. Ya gak apa-apa ya, karena pandeminya juga belum selesai. Kalian juga harus jaga kesehatan biar bisa tetap fit dalam menjalani aktivitas sehari-hari insan muda. Nah, bener tuh kata Kak Akbar. Dengerin ya insan muda. By the Iya way, dong. udah pada lihat di episode sebelum-sebelumnya nggak nih insan muda? Menarik-menarik kan pembahasannya? Tapi hari ini aku dan Kak Akbar juga akan bahas topik yang nggak kalah menarik dong dari episode sebelumnya. So, kita mau bahas apa sih Kak Akbar? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang fakta menarik dalam pembuatan lagu nih Kak Mia. Jadi, check it out aja. Nah, yang pertama ini kita bahas lagu Here's Your Perfect nih Kak Akbar dari Jamie Miller yang Iya, dirilis Kak Mia. pada April 2021 yang mulai duduk di puncak yang teratas tangga lagu di Indonesia. Jadi ternyata kepopuleran lagu yang ditulis oleh Miller bersama Gene Stone, Bendik Moller, dan Salem Ilse ini pun juga sudah merajalela di aplikasi TikTok nih insan muda. Ya, nggak salah juga sih Kak Mia. Ya, TikTok kan lagunya, penggemarnya enak-enak juga ya lagunya. Termasuk lagunya Jamie Miller ini kan, Mia. Iya, Kak Akbar, bener banget. Nah, rupanya pengalaman masa lalu Jamie Miller ini tuh menjadi suatu inspirasi utama nih dari pembuatan lagu Here's Your Perfect. Dikutip dari perbincangan daring bersama Kompas.com, Jamie Miller mengatakan, lagu Here's Your Perfect terinspirasi dari pengalaman asmaranya sendiri loh insan muda. Nah, pada saat itu pula dia tuh merasakan patah hati. Dan pada saat itu juga, dia pun langsung pergi ke studio untuk membuat lagu ini insan muda. Nah, Kak Mia tahu nggak sih, sejak patah hati itu Miller melalui masa Ya. sulit dalam kisah percintaannya Kak Mia. Nah, dan Wow. Miller pun mulai merelakan kisah cintanya dengan cara yang dewasa loh. Jadi mengatakan bahwa pada masa itu, aku berpikir jika kamu selalu menuntutku untuk berubah dan kita memang ditakdirkan untuk tidak bersama, mungkin ya berpisah adalah jalan yang terbaik. Cukup dalam ya insan muda. Nah, dari pemikiran tersebut, Jamie memantapkan lagu yang berjudul Here's Your Perfect ini sebagai judul utama pada lagu yang ia rilis pada bulan April 2021 yang lalu. Nah, dari sanalah ide lagu mulai muncul di benakku, kata Miller. Oh gitu ya Kak Akbar. Iya Nah, dong. Miller juga berkata, jika kita ingin move on dari seseorang, kita itu harus benar-benar harus merelakannya pergi untuk mendewasakan diri kita sendiri. Nah, musisi jebolan adu bakat The Voice Yuke itu menganggap kisah asmara di masa lalunya menjadi salah satu pengalaman yang sangat berharga di hidupnya. Ya. Selanjutnya ada lagu apa lagi nih Kak Akbar? Nah, selanjutnya ada penyanyi dari Indonesia nih kami ya, yang mungkin bakal go internasional, bernama Caleb G yang berjudul It's Only Me, yang sukses menjadi salah satu single yang banyak didengar di berbagai platform musik digital di Indonesia maupun di luar negeri. Sejak dirilis pada tahun 2020 lalu, lagu It's Only Me itu berhasil mencapai 13 juta pendengar di Spotify. Wah, 13 juta banyak loh Kak Mia. Nah, Banyak banget itu. sementara di YouTube-nya sendiri sudah ditonton sebanyak 8,3 juta kali loh Kak Mia. Nah, Wah, lagu keren ini banget. juga banyak digunakan dalam musik pendukung di aplikasi TikTok yang mudah. Jadi nggak kaget kalau misalnya lagu Only Me ini cukup terkenal. Iya Kak Akbar, benar sekali tuh. Nah, Caleb J itu menulis lirik lagu It's Only Me pada tahun 2019 loh insan muda. Nah, lirik lagunya itu menceritakan mengenai pengalaman kisah cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Kisah yang diangkat dalam lagu itu dianggap sesuai dengan pengalaman kisah cinta banyak orang nih. Iya Kak. Tapi tahu nggak sih Kak, dalam proses pembuatan lagu It's Only Me itu sempat mengalami penundaan loh Kak. Karena Caleb J itu Wah, karena apa mengikuti ya Kak? ajang pencarian bakat Kak. Jadi dia itu ikut bakat
ajang pencarian bakat penyanyi. Yang ya Oh Indonesia, orang iya ya. Indonesia tahu lah ajang The Voice Indonesia pada tahun 2019 lalu, Kak. Nah, selepas berhenti di babak 6 besar, KLFG dipertemukan dengan label musik bernama Passion Vibe. Melihat potensi bagus di lagu It's Only Me ini, Balanegara Abimanyu dan Abraham itu selaku komposer dan produser memutuskan untuk memproduksi lagu tersebut loh kami ya, sehingga bisa diproduksi dan disebarkan di seluruh Indonesia dan kemungkinan bakal go internasional juga loh kami ya. Wah, memang benar-benar keren banget pelantun Ya lagu keren ini tuh banget Kak sih Akbar. KLFG. Iya Kak. Iya. Nah, tahu nggak sih Kak Akbar, lagu It's Only Me ini tuh dibuat dengan dua bahasa karena Caleb J ingin menjadi salah satu penyanyi multibahasa di Indonesia. Nah, ia itu juga ingin musiknya dinikmati oleh pendengar internasional. Begitu Kak Akbar. Tapi untuk didengarkan pendengar internasional itu nggak gampang loh kami ya. Tentu ada Iya, nggak tantangan gampang sih. sendiri untuk Caleb J memutuskan untuk membuat lagu ini dengan dua bahasa. Nah, Iya, diperlukan tantangan dan mungkin rintangan ya dalam membuat iya, lagu multibahasa atau dua bahasa. Diperlukan benar banget. kesesuaian, harmonisasi, sehingga lagu yang ia nyanyikan tidak terkesan memaksa dan tetap enak Nah, didengar dari masyarakat Indonesia maupun di luar negeri kami ya. Nah, Caleb J sendiri ya Kak. memilih genre R&B dalam musiknya karena ia merasa genre tersebut sangat cocok dalam karakter suaranya kami ya. Nah, selanjutnya setelah dari Caleb J ini ada apa nih Kak Mia? Nah, selanjutnya lagu yang terakhir nih Insan Muda dengan judul Mendung Tanpa Udan yang dinyanyikan oleh Darboy Gang yang begitu sukses di industri musik tanah air. Tak hanya di dalam negeri, lagu tersebut pun rupanya juga masuk ke jajaran top chart musik di beberapa negara tetangga loh Insan Muda. Ya Kak Mia. Ya, nah kesuksesan lagu tersebut itu tak lepas dari peran Darboy Gang yang mengubah lagu milik Kuku Prasetyo yang aslinya dinyanyikan dalam alunan musik pop ballad menjadi dangdut koplo. Nah, terlepas dari itu, sang pemilik lagu menyempatkan untuk menceritakan proses kreatif di balik penciptaan lagu ini loh, Insan Muda. Nah, Koko Prasetyo sendiri mengatakan bahwa lagu Mendung Tanpa Udan ini yang sudah sukses dibawakan oleh Darboy Gang itu tercipta karena rasa frustasinya dan rasa bosannya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Insan Muda. Nah, kata Koko Prasetyo dalam acara Inspirator Sharing Session pada liputan6.com baru-baru ini, dia mengatakan bahwa dulu saya bikin di daerah Palmerah. Saya sudah nggak ada proyek sinetron di sana saat itu. Saya harus beradaptasi dengan situasi Jakarta di saat pandemi. Nggak pandemi aja di Jakarta udah susah. Kekapung pandemi itu yang akhirnya saya bikin karya. Dan akhirnya tahun 2020 itu saya nulis lagu Mendung Tanpa Udan ini. Akhirnya ada teman saya yang mau nampung lagu ini untuk recording, kata Koko Prasetyo. Begitu ya, Kak. Nah, Iya, lebih Kak Mia. lanjutnya, Kukuh itu berkata bahwa lirik-lirik di lagu tersebut tercipta dari cerita-cerita dan pengalaman pribadi orang-orang di sekitar Kukuh Prasetya loh. Itu pengalaman teman-teman di sekitar saya. Jadi pandemi itu membuat saya flashback ke semua orang yang sudah terjadi. Waktu kampus itu saya udah ingat teman-teman saya yang banyak yang bilang, udahlah setelah lulus nanti saya mau balik ke desa, kumpul sama anak-anak, lihat istriku pakai daster, aku pakai sarung. Ceritanya Kuku seperti itu. Nah, dari cerita Hmm. tersebut, kemudian Kuku itu menuangkannya menjadi sebuah cerita untuk lagu Mendung Tanpa Udan. Nah, seperti itu Insan Muda cerita dari lagu ini. Lagunya juga cocok buat sobat-sobat pecinta jadi kempot atau sobat ambiar juga. Ini Nah, lagunya iya cukup benar cocok loh banget. kami ya. Buat saat kita patah hati gitu, dengarkan lagu itu rasanya enak itu. Dengan Betul banget diselingi juga kan, lagu-lagu Kak? bahasa Jawa. Iya kami ya. Iya. Nah, Insan Muda udah beberapa menit nih, Akbar dan Kak Mia nemenin kamu. Itulah fakta menarik dalam pembuatan lagu yang tentunya keren-keren dan menginspirasi Insan Muda.
Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengerin musik inspirasi kita. Alhamdulillah nih, Insan Muda banyak banget kan penyanyi-penyanyi yang menginspirasi kamu semua, Insan Muda. Nah, iya nih Insan Muda. See you next episode Insan Muda. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, agar jadi penonton pertama saat Sufada Radio upload. Like di video ini, komen, dan yang terakhir jangan lupa di-share. Stay tune di YouTube-nya Sufada Radio di program Musik Inspirasi. Musiknya pecandu fantasi. Sekian untuk episode kali ini. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Insan Muda.